Hai Farsudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Penguasa Pedang untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bailey yang bersama King Su sedang menemui Gong dan meminta daftar nama-nama korban pemerkosaan beserta alamatnya. Lalu mereka pun menemui satu persatu wanita yang telah menjadi korban. Namun anehnya di sini setiap rumah korban terdapat bunga anggrek. Dan anehnya lagi wanita yang menjadi korban itu justru merasa senang akan kehadiran penjahat tersebut. Bahkan wanita di sana ingin bertemu dengannya sekali lagi. Wanita itu pun bersaksi di saat bertemu dengan penjahat tersebut justru tidak melecehkannya sama sekali. Dan ia pun menunjukkan bunga anggrek pemberian dari penjahat itu. Oleh karena itu mereka pun kembali menemui Faye dan menceritakan masalah tersebut. Faye pun mengatakan ada satu orang yang gemar menanam bunga anggrek di kota mereka dan orang tersebut bernama Qin. Lalu Bailey dan King Su segera pergi ke sana. Sesampainya di rumah Nyonya Qin, mereka pun dilarang masuk. Beruntungnya King Su yang pintar sudah merencanakan sesuatu hal, yang dimana ia berpura-pura sebagai tamu yang diundang oleh Nyonya Qin dan menunjukkan tanaman bunga anggrek yang dibawanya. Pelayan di rumah itu pun percaya saja dengan ucapannya dan diperbolehkan masuk. Namun hanya King Su saja yang masuk, sedangkan Bailey disuruh tetap berada di luar. Di saat masuk ke dalam, ia pun bertemu dengan Nyonya Qin yang ternyata seorang wanita yang lemah yang memiliki penyakit di tubuhnya. Melihat King Su yang membawa bunga anggrek, Qin lalu mengajaknya ke belakang rumah dan menunjukkan tanaman anggrek miliknya yang begitu banyak. Di sana terlihat yang merawat dan menjaga tanaman tersebut adalah pelayan dari Nyonya Qin. Melihat bunga anggrek dan Hua di sana, King Su menjadi mencurigainya sebagai penjahat wanita. Namun ia perlu mengumpulkan bukti sebelum menuduhnya. Di saat malam hari, King Su menceritakan semuanya mengenai apa yang telah ia lihat di rumahnya Qin tadi sore. Dan ia pun mengatakan terdapat seorang pelayan yang sangat mencurigakan. Keesokan harinya Bailey sedang mengintai rumah Nyonya Qin dan mencari tahu Hua yang merupakan pelayan Nyonya Qin. Sesaat terlihat seorang pria tampan yang keluar dan merasa ada yang aneh. Bailey segera mengikutinya. Namun pria itu menyadari akan hal tersebut dan berusaha melarikan diri. Saat sedang mencari pria tadi, Bailey tak sengaja menangkap seorang wanita yang sedang tidur dan terjatuh dari pohon. Ternyata wanita itu adalah siluman rubah kecil yang waktu dulu sempat menangkapnya. Di sini siluman rubah itu pun mengenali wajah Bailey yang merupakan orang yang ia cari selama ini. Hal tersebut membuatnya menjadi sangat senang, sementara Bailey hanya diam saja dan tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. Terlihat banyak sekali orang-orang sedang berada di kuil untuk berdoa. Begitu juga dengan Liu dan Faye yang ingin berdoa di pohon tersebut. Kebetulan King Su mengajak Nyonya Qin ke kuil itu karena ia tahu Nyonya Qin jarang keluar untuk memanjatkan doa. Mereka pun tak sengaja bertemu dengan Faye yang berada di sana. Lalu mereka pun bersama-sama pergi ke kuil untuk memanjatkan doa. Secara kebetulan, Hua yang merupakan pelayan Nyonya Qin sedang berjaga di luar. Sesaat ia melihat Faye yang keluar dan menatap tajam ke arahnya. Setelah itu King Su pun mengajak Bailey untuk pergi. Namun sebelumnya ia memberikan sebuah hadiah dari Nyonya Qin untuk diberikan kepada Liu karena ternyata Nyonya Qin sangatlah menyukai Liu. King Su pun meminta langsung hadiah itu kepada Liu. Ia pun segera menemuinya dan memberikan hadiah tersebut. Namun sesaat Bailey melihat pria misterius yang kemarin sempat ia ikuti dan melihat hal tersebut, Bailey kembali mengikutinya. Namun seketika siluman rubah pun datang ke sana dan ia pun salah paham dengan mengira hadiah tersebut dari Bailey untuk Liu. Karena merasa iri, siluman rubah mencoba merebutnya dan King Su yang kebetulan datang ke sana langsung menyelamatkan Liu dan menyerang wanita tersebut. Dan di sini King Su belum mengetahui kalau wanita yang dilawannya adalah siluman rubah. Di tempat lain, Faye yang sedang menunggu Liu di kereta tak sengaja melihat beberapa orang yang menghajar Hua karena dianggap pencuri. Faye pun datang ke sana dan melerai mereka semua. Ternyata semuanya itu hanyalah rencana dari Hua yang seketika menghirup Faye menggunakan tanaman anggrek beracun dan wajahnya juga seketika berubah menjadi tampan untuk mengelabui para korbannya. Dan orang-orang yang memukulnya tadi merupakan anak buahnya sendiri.
Singkatnya, Bailey yang gagal mengikuti pria tadi kembali menemui Kingsu dan Liu. Tak lama kemudian salah satu pelayan mengatakan kalau Fei telah menghilang dari kereta. Di sana juga mereka tak sengaja menemukan sebuah tanaman anggrek yang tergeletak di tanah. Melihat hal tersebut, Bailey mencurigai kalau penjahat wanita yang telah menculik Fei. Dan dengan menggunakan kupu-kupu pelacak milik Kingsu, mereka pun berhasil menemukan kereta milik Fei. Dan di saat dihampiri, Aoyang pun juga berada di sana. Setelah itu mereka pun berkumpul untuk membahas hilangnya Fei. Di sini Aoyang mencurigai kalau Fei telah dihipnotis oleh tanaman anggrek tersebut karena ia mencium bau sebuah racun. Tak lama kemudian Gong yang mengetahui segala hal memberikan mereka informasi kalau ia telah mengetahui lokasi tempat tinggal penjahat wanita, dan mendengar hal tersebut mereka pun dengan segera ke sana. Singkatnya, mereka yang hampir tiba di rumah penjahat wanita langsung menyuruh Liu untuk menyamar menjadi seorang wanita, sementara Bailey menyamar menjadi orang yang sakit. Dan dengan begitu mereka pun bisa mengelabui para penjaga di sana. Lalu Aoyang memberikan pakaian wanita kepada Liu dan Liu segera mengganti pakaiannya. Namun ia tak sadar kalau ia telah menjatuhkan sebuah barang milik Aoyang. Setelah itu mereka pun mulai berpura-pura. Di sini Aoyang pun mengatakan kalau mereka adalah pengelana untuk mencari tabib agar teman mereka bisa disembuhkan. Seketika penjaga di sana percaya perkataan mereka dan diperbolehkan masuk ke dalam. Setelah itu mereka pun mendapatkan informasi dari penjaga itu kalau pemimpin mereka sebentar lagi akan segera mengadakan pernikahan dan mereka bertiga tidak boleh membuat kekacauan. Mendengar hal tersebut mereka bertiga menyadari kalau wanita itu adalah Fei. Singkatnya, mereka bertiga mulai merencanakan sebuah misi yang dimana Liu dipinta untuk mengalihkan perhatiannya, sedangkan Aoyang beserta Bailey pergi menyelamatkan Fei. Misi itu pun dilakukan dan Liu datang ke sebuah tempat sambil mengatakan kalau ia utusan dari pemimpin mereka untuk memberikan nasihat kepada calon mempelai wanita. Terlihat Bailey dan Aoyang secara diam-diam masuk ke dalam dan mereka semua pun akhirnya berkumpul di dalam dan ingin membawa Fei pergi dari sana. Namun sesaat Hua yang mengubah wajahnya menjadi tampan mendapatkan informasi kalau ada seorang wanita yang masuk ke dalam untuk memberikan nasihat kepada Fei, dan Hua pun merasa heran karena ia tak merasa menyuruh seperti itu. Saat masuk ke dalam, Hua lalu menyuruh wanita di sana yang tak ia kenal untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut karena ia merasa tidak pernah memanggilnya, dan Fei pun memberikan kode kepada Liu agar segera pergi. Saat itu Hua mengatakan jika ia akan menjadi suami yang baik dan tidak akan membuat kejahatan lagi, apalagi Fei mau menikah dengannya. Tentu saja Fei menolak karena ia tahu wajah Hua yang asli. Hal tersebut membuat Hua seketika menjadi marah kepadanya. Ia pun tahu kalau selama ini Fei menunggu kepulangan Aoyang karena Aoyang adalah pria yang Fei sukai, dan di sini Hua meminta untuk melupakannya karena Aoyang tak akan pernah kembali dan dirinya yang pantas untuk menikah dengan Fei. Namun Aoyang dan Bailey yang berada di sana mendengarkan percakapan mereka, dan pada akhirnya Aoyang pun mengetahui kalau Fei selama ini menyukainya. Setelah itu Aoyang pun memberikan kode kepada Fei untuk berpura-pura menerima pernikahan tersebut, dan di sini Hua pun merasa senang karena akhirnya Fei pun mau menikah dengannya. Di saat malam hari, pesta pernikahan mulai diselenggarakan. Sementara itu Aoyang memberikan racun kepada arak di sana. Setelah pernikahan selesai, Hua yang sudah ingin malam pertama segera menemui Fei. Ia pun menunjukkan wajah aslinya dan berharap Fei mau menerimanya. Dan saat dibuka ternyata wanita itu adalah Liu, dan Bailey yang datang ke sana langsung menangkap Hua. Di sini Hua sesaat berteriak meminta bantuan kepada anak buahnya. Namun terlihat mereka semua sudah pingsan dikarenakan arak yang mereka minum telah dicampuri racun oleh Aoyang. Keesokan harinya, Hua bersama anak buahnya meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi. Orang tua Hua juga memohon ampun. Anaknya melakukan semuanya ini karena Hua memiliki wajah yang tidak tampan dan tidak ada satupun wanita yang mau menikahi dengannya. Maka dari itu ia melakukan kejahatan seperti itu. Dan sang ibu berjanji kalau Hua tidak akan mengulangi kesalahannya kembali karena merasa kasihan Fei mau memaafkannya dan tidak akan membawa mereka ke kantor keamanan. Di sini Bailey mengatakan kalau Hua harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya, dan setelah itu mereka semua pun pergi dari sana. Singkatnya, permasalahan saat ini telah selesai. Kemudian Liu mengajak mereka bertiga untuk tinggal di rumahnya dan akan melayani mereka sebaik mungkin sebagai ucapan terima kasih, terutama kepada Aoyang. Di saat Aoyang pulang ke rumah, ia mengajak Bibi Tong untuk tinggal di kediaman keluarga Fang. Namun Bibi Tong tidak mau dengan memilih tinggal di rumah Aoyang karena di rumah tersebut ia merasa aman dan damai.
Sesaat Ouyang menyadari kalau barang miliknya telah hilang, ia pun sesaat teringat kalau barang itu berada di dalam kain yang ia berikan kepada Liu. Ouyang pun mengatakan barang tersebut berupa batu giok dan apabila jatuh di tangan orang yang salah maka bisa sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, ia pun berencana untuk mencarinya. Di saat kembali di kediaman keluarga Fang seketika, Ouyang pun menanyakan secara rinci bagaimana Bailey bisa dituduh sebagai pembunuh. Lalu Bailey pun menceritakan kalau di saat itu ia sedang bersama Xiaolin berada di perpustakaan. Yang seketika pria bertopeng datang ke sana dan mengambil pedang iblisnya. Lalu Xiaolin tewas karena dibunuh oleh pria bertopeng. Ia pun berusaha mengejar dan berhasil melukai tangan pria bertopeng tersebut. Namun karena ia gagal menangkapnya, akhirnya ia dituduh sebagai pembunuh karena hanya dirinya lah satu-satunya orang yang berada di lokasi tersebut. Dengan mendengarkan ceritanya, Ouyang pun berencana untuk membantunya menangkap pria bertopeng. Dengan bersamaan ia ingin berkelana mencari batu gioknya yang saat ini telah hilang entah kemana. Di tempat lain, Nyonya Qin menemui King Su. Ia pun mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka semua atas peristiwa yang telah ditimbulkan oleh Hua yang merupakan pelayannya itu. Bahkan ia juga tidak mengetahui kalau penjahat wanita sebenarnya adalah Hua. Dan di sini King Su menjawab kalau semuanya ini bukanlah kesalahan dari Nyonya Qin dan masalah yang terjadi saat ini sudah diselesaikan. Singkatnya malam hari pun tiba. Terlihat siluman rubah datang ke rumah keluarga Fang dan ingin mencari keberadaan Bailey. Sesaat Liu pun menyadari akan kehadirannya. Siluman rubah yang ingin masuk ke dalam dikejutkan oleh Liu dan ia pun spontan memukulnya yang akhirnya Liu pun pingsan seketika. Keesokan harinya, salah satu anak buah Hua memberikan sebuah barang yang ternyata isinya berupa giok. Giok itu milik Ouyang yang saat ini telah hilang dan saat ini telah berada di tangan Hua. Saat ini masuk ke dalam dan melihat giok itu. Tiba-tiba pria bertopeng datang ke sana dan mengancam agar Hua mau menyerahkan giok itu kepadanya. Menyadari giok itu sangatlah berharga, Hua justru tak ingin memberikannya. Sehingga pria bertopeng mengatakan jika batu giok itu memiliki khasiat yang besar dan ia pun berjanji akan membuat sebuah pil dari batu giok tersebut yang dapat membuat wajah Hua menjadi tampan dan bela dirinya juga akan menjadi jauh lebih kuat. Sehingga mendengarkan hal tersebut Hua menjadi tergiur dan mau bekerja sama dengannya. Terlihat Hua dibawa ke markas pria bertopeng dan di sana pria bertopeng berhasil mengekstrak batu giok itu menjadi pil. Lalu pil tersebut diberikan kepada Hua karena khasiatnya sangatlah luar biasa. Yang saat itu Hua pada awalnya sempat ragu karena ia takut jika pil itu adalah racun yang dapat membunuhnya. Namun di sini pria bertopeng mengatakan jika ia memang berniat untuk membunuhnya, maka ia tak perlu repot-repot untuk membuat sebuah pil karena kemarin malam ia juga bisa membunuhnya dengan secara langsung. Mendengar hal itu Hua pun percaya dengan ucapannya tersebut. Di tempat lain, Bibi Tong mencoba membantu Fei karena ia tahu Fei sangatlah menyukai Ouyang. Ia pun telah membuat sebuah kecapi namun belum ada senarnya. Agar kecapi itu mengeluarkan suara yang indah, mereka memerlukan senar yang bagus. Apabila kecapi itu telah jadi, maka Fei harus menghadiahkan kecapi tersebut kepada Ouyang. Di sini Fei menjadi sangatlah senang dan segera pergi untuk mencari senarnya. Setelah itu ia pun menemui Gong dan menanyakan senar kecapi yang bisa mengeluarkan suara yang indah. Lalu Gong mulai mencari gulungan kitab mengenai kecapi dan setelah dapat ia pun membaca isi dari gulungan tersebut yang mengatakan untuk bisa membuat kecapi mengeluarkan suara yang sangatlah indah maka memerlukan sebuah senar yang terbuat dari sutra 1000 tahun yang berada di Gunung Wuling yang dijaga oleh seorang dewa. Fei yang mendengar hal tersebut tanpa berpikir panjang langsung pergi ke sana. Singkatnya ia pun telah tiba di Gunung Wuling dan sesaat ia melihat ada sebuah papan catur di sana. Saat ia hampiri seketika seorang dewa yang tinggal di dalam danau tersebut mulai keluar. Di sini Fei pun mengutarakan maksud kedatangannya tersebut dan dewa itu pun menunjukkan sutra 1000 tahun yang diinginkan oleh Fei. Ia pun boleh memilikinya asalkan dia bisa mengalahkannya bermain catur dan Fei pun menyetujui persyaratan tersebut. Di waktu bersamaan Gong berlari menghampiri Ouyang. Ia pun bercerita kalau Fei sempat datang menanyakan keberadaan sutra 1000 tahun kepadanya. Namun setelah ia baca sampai habis isi gulungan kitab tersebut, ternyata dewa itu terkenal sangatlah jahat dan ia pun takut Fei akan terbunuh. Mendengar hal itu Ouyang pun segera pergi menyusul Fei di Gunung Wuling. Yang pada akhirnya Fei pun berhasil mengalahkan dewa itu bermain catur dan benar saja dewa tersebut sangatlah jahat. Ia bahkan mengingkari janjinya untuk memberikan sutra 1000 tahun dan justru ia ingin membawa Fei masuk ke dalam danau.
Ouyang yang telah datang ke sana mencoba menyelamatkan Fei, dan dewa itu pun mengatakan jika ia sudah tewas selama ribuan tahun, namun ia tak bisa bereinkarnasi karena ia tak bisa melupakan kekasihnya tersebut. Lalu Ouyang mencoba membantunya dengan memberikan pil lupa ingatan. Apabila ia memakan pil itu, maka dirinya bisa lupa ingatan, bahkan melupakan kekasihnya. Kemudian mereka berdua pun pada akhirnya sepakat. Terlihat dewa tersebut mengembalikan Fei, dan Ouyang pun memberikan pil itu. Di saat ia memakannya, seketika ingatannya pun mulai hilang yang membuat ia bisa melupakan sang kekasih dan mati dengan tenang. Singkatnya, saat kembali Fei memberikan sutra 1000 tahun, dan itu bisa dijadikan senar untuk kecapi agar Ouyang bisa memainkan kecapi dengan suara yang sangatlah indah. Melihat hal tersebut, Ouyang lalu menemui Bibi Tong. Karena gara-gara Bibi Tong, nyawa Fei hampir saja melayang. Di sini Bibi Tong meminta maaf karena ia tidak tahu kalau Fei akan mencari sutra 1000 tahun. Padahal dari awal, ia hanya meminta Fei mencarikan senar kecapi yang biasa-biasa saja. Dan Ouyang yang sudah terlanjur kesal lalu pergi dari sana. Dan di malam harinya, saat ini bulan purnama kembali muncul yang membuat aura iblis di tubuh Bailey mulai aktif kembali. Ia pun berusaha menekan aura iblis tersebut agar tidak merasuki tubuhnya. Dan secara kebetulan King Su sudah datang ke sana, sehingga Bailey seketika mencekiknya karena King Su datang di waktu yang tidak tepat. Beruntungnya di sini Bailey pingsan seketika yang membuat King Su akhirnya selamat. Setelah Bailey terbangun, King Su mencoba membantunya untuk menekan aura iblis tersebut. Namun dia justru diusir keluar karena Bailey tak ingin melukainya lagi. Terlihat Bailey merasakan sakit di tubuhnya karena terus menahan gejolak dari aura iblis. Sementara itu siluman rubah datang ke sana dan mengira Fei sedang mengganggu Bailey. Oleh karena itu ia pun menyerangnya dan mereka pun bertarung di sana. Singkatnya, keesokan paginya, terlihat siluman rubah berhasil dikalahkan. Dan saat ini ia ditanyai siapa dirinya dan kenapa selalu mengejar Bailey. Lalu ia pun mengatakan kalau Bailey adalah teman lamanya yang ia cari selama ini. Dan setelah ia pergi dari sana, King Su bertanya apakah wanita itu temannya. Namun di sini Bailey menjawab kalau ia juga tidak tahu karena ingatannya sudah menghilang sejak kecil. Sementara saat ini, kasus baru muncul kembali, yang dimana terdapat banyak sekali para warga yang keracunan. Terlihat warga yang menjadi saksi berkata belum tahu apa penyebabnya, karena mereka keracunan itu sedang bekerja yang tiba-tiba lemas dan pingsan. Namun sebelum kejadian itu, mereka semua tak sengaja melihat ada seekor siluman rubah. Mendengar hal itu, Bailey akan menangkap siluman rubah tersebut, sedangkan Ouyang membuat obat penawar untuk menyembuhkan para warga yang keracunan. Kemudian Bailey membuat mekanisme jebakan di jalan umum dan berharap jebakan tersebut bisa menangkap siluman rubah. Lalu di malam harinya ternyata siluman rubah melintas jalan tersebut dan terkena jebakan yang telah dipasang oleh Bailey. Di sini Bailey menyadari kalau siluman rubah merupakan wanita kemarin, dan seketika Liu yang melihatnya sangat terkejut dan pingsan di sana. Setelah itu Liu pun dibantu agar bisa sadar kembali. Namun di saat ia terbangun justru ia sangat ketakutan dengan wanita di sana, dan wanita tersebut bernama Mei. Sesaat Mei menyebut nama Yusin yang membuat Bailey bertanya dari mana ia mengenalnya. Lalu Mei bercerita kalau di saat dulu Bailey pernah menyelamatkannya. Namun karena peristiwa saat ini Mei pun dituduh yang telah meracuni para warga. Terlihat Mei pun menepisnya dan mengatakan kalau ia bukanlah pelakunya. Ia pun sesaat teringat kalau kemarin malam ia pernah melihat seorang pria misterius yang ingin meracuni salah satu warga. Dan beruntungnya saat itu ia pun berhasil mencuri pil tersebut. Dan Bailey yang melihat pil itu langsung menemui Ouyang. Ouyang pun mengatakan jika pil itu terdapat pengaruh iblis yang sangatlah kuat. Untuk lebih jelasnya, ia akan meneliti mengenai pil itu agar bisa menemukan obat penawarnya. Lalu Bailey dan King Su mendatangi rumah warga yang terkena racun. Terlihat pria di sana sudah sadar kembali berkat obat dari Ouyang, namun racunnya belum hilang sepenuhnya. Setelah pergi, King Su merasa heran karena yang terkena racun saat ini adalah 12 orang dan mereka merupakan pria dewasa dan tidak saling mengenal satu sama lain. Ia pun curiga penjahat yang meracuni 12 orang itu memiliki niat yang sangatlah jahat. Maka dari itu, ia pun menemui Gong kembali. Di sini Gong bercerita kalau 12 pemuda di kota mereka terkena wabah racun yang aneh. Ia pun curiga hal itu disengajai oleh penjahat yang ingin menguji pil buatan mereka. Lalu di malam harinya, Liu pun kembali berulah. Ia secara diam-diam ingin menemui siluman rubah yaitu Mei. Namun di tengah perjalanan ia justru tak sengaja melihat sekelompok orang yang membawa 12 orang pemuda yang kemarin keracunan dan bahkan dimasukkan ke dalam kereta. Ia pun sangat ketakutan dan ingin pergi dari sana. Namun keberadaannya berhasil diketahui, yang pada akhirnya ia pun ditangkap.
dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.